Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dini hari. Jumpa lagi dengan podcast Si Paling Sport, salah satu podcastnya CNN Indonesia. Di episode kali ini bersama saya Avandi Wiredinata, Si Paling Sport 7. Dan bersama rekan saya. Saya Ikhwan, Si Paling Sport 04. Mantap. Wan, hari ini gua semangat banget, Wan. Kenapa tuh? Karena narsumnya nggak main-main, Wan. Siapa bang? Ngeri nih. Dia seorang pandit bola yang makin kesini makin kesana, pandit bola yang makin digandrungi produk-produk, asik. Segala kalangan masuk. Segala kalangan masuk. Langsung aja kita sambut one and only Justinus Laksana alias Coach Justin. Apa kabar Coach? Aman. Mantap. Akhirnya gue lihat lu dalam satu shot ya. Biasanya di belakang layar. Siap. Ini makasih banget Coach udah nyempetin datang di tengah kesibukan yang luar biasa padat. Gue WhatsApp sama dia, ngeri bro jadwalnya. Kayak Gadok kalau hari Jumat ada cuti bersama. Wah. Udah ganjil genap nih kayaknya nih. Kan gue masih karyawan, masih harus cari duit. Mantap. Jadi semua kita garap. Siap. Mantap. Hari ini kita akan bahas bola dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Betul. Untuk pembuka ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama pengen gua tanyain ke Coach Justin. Di beberapa kesempatan lu selalu bilang gua nggak suka sama pola permainan direct football. Gua pengen tahu alasan lu apa? Apa karena lu berangkatnya dari futsal yang emang kolektif bertahan bareng, nyerang bareng kayak gitu. Kenapa Coach? Gue nggak pernah bilang gue nggak suka direct football. Gue bilang semua tim itu harus bermain satu dengan kapasitasnya. Oke. Tapi yang sangat penting adalah tim besar itu harus entertain. Oke. Oke. Jadi kalau lu Stoke City main direct football ya fine-fine aja, ngerti nggak? Dan gue nggak expect juga mereka, dan gue rasa semua penonton nggak expect kalau Stoke City main bagus, ya kan? Oke. Tapi gue rasa klub besar punya kewajiban moral untuk mengentertain, dan sekali-sekali direct football oke lah. Memang tambah jauh sepak bola itu kan menjadi industri. Dalam arti ya lo harus menang. Intinya adalah menang. Cuman ya siapa yang nggak mau menang? Ya kan, gue pun juga mau menang, mau juara semua kiri kanan. Tapi kan itu kan nggak realistis. Kenapa kita tidak appreciate effortnya? Satu itu. Kalau lu masuk final, kan lu udah satu dari berapa puluh klub atau timnas atau apa yang bisa masuk final. Itu kan sebuah prestasi. Seandainya lu nggak menang, ya kan? Nah, orang kita itu kan netizen Republik Wakanda ini kan taunya cuman trofi. Nah, itu tugas gue untuk menginfluence, mengajarkan mereka bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada cuman skor. Prosesnya yang kita lihat. Nah, kembali lagi soal menang. Menang itu kan ada dasarnya. Ada prosesnya. Nggak bisa lu jatuh dari langit gol. Gol bisa jatuh dari langit, tapi nggak akan terjadi terus. Kalau prosesnya benar, ini bisa diulang-ulang kali. Kayak Man City, contoh, ya kan? Nah, itulah setengah benar kalau bilang direct football. Kan direct football lebih memanfaatkan 50-50 long ball ke depan, ya kan? Sekali-sekali oke, Liverpool sering melakukan itu, MU di zamannya Ole melakukan itu. Tapi itu bukan, ya itu seru untuk fansnya aja. Tapi sepak bola kan milik semua orang. Kayak gue kan nonton banyak pertandingan, nggak cuma Arsenal aja. Gitu penjelasannya. Siap. Oke Wan, kita dari mana nih? Timnas U17 ya, yang lagi rame-rame Coach, Piala Dunia U17, kita jadi tuan rumah. Yang ramai bukan 17-nya, JIS-nya yang ramai. 17-nya nggak ada gaungnya. Oke, sebelum masuk ke JIS, ini dulu ya, pemainnya dulu ya Wan ya. Pemainnya dulu Coach. Kan berapa hari yang lalu Coach Bima manggil 34 nama untuk TC tanggal 10 kemarin mulai kan. Dan 6 diantaranya ini pemain diaspora. Yang mereka tuh tersebar di belahan dunia lain. Iya, gue baca itu juga. Kalau menurut lu Coach, bagaimana timnas yang notabene junior manggil pemain diaspora untuk nanti nih Piala Dunia? Ya, lu harus lihat dari dua sisi. Oke. Harusnya ini sih agak menyedihkan. Oke. Kenapa lu tidak bisa ambil? Tapi gue support Bima. Kenapa dia melakukan itu? Karena di lokalnya nggak banyak stok.
Apakah ada liga reguler U17? Nggak ada. Ya kan? Kalau lu bicara, lu bandingkan dengan timnas Jerman, timnas Spanyol, Italia, mereka tinggal petik pemain U17 main di liga ini, tolong kasih data U17, tat keluar main di siapa rank 1, siapa dites. Karena memang liganya dari kelompok. Karena liga dari kelompok gue berjalan. Nah sekarang kan nggak ada. Gue inget zaman gue masih ngelatih timnas futsal pertama kali 2005. Nggak ada liga, mau ambil pemain dari mana? Dari liga mahasiswa, dari Tarkam, dari ini, dari itu. Nah Bima nggak jauh beda. Pada saat dia diberikan kesempatan untuk diaspora, kenapa enggak? Kan intinya adalah kita melanggar aturan atau tidak. Pada saat lu ada darah Indonesia dari generasi ketiga kalau nggak salah ya, mengalir dari kakek lu lah, kakek nenek lu ada darah Indonesia, dia lu punya hak. Ya, Aturannya kan begitu. Secara regulasi Lu sah. ya. Jadi kalau sah kenapa tidak? Ya kan? Bahkan pemain kayak Marek Klok nggak ada darah Indonesia, lu tinggal 5 tahun di Indonesia aja, lu bisa jadi orang Indonesia. Kenapa dirubah dengan lokal pride itu? Untuk gue sih agak lucu, ngerti nggak? Karena kepentingannya pada saat lu naturalisasi sekarang di usia 17 contoh, oke? Dia kan bisa digunakan sampai umur 30 sampai dia aktif. Enggak cuman enggak, kalau dia bagus bisa dipakai terus. Kalau nggak bagus kan mental sendiri. Tersisih dengan sendirinya. Iya. Dan timnas Indonesia apa yang dirugikan? Nggak ada. Ya. Jadi memang scoutingnya untuk U17 ini karena nggak ada liga kelompok. Karena nggak ada liga kelompok umur. Jadi ambil dari Garuda Select ada 17 kasih. Ini ada 17 kasih. Liga top score, liga ini, liga itu kan lucu gitu. Dan jadi pilihan diaspora itu sebenarnya ya pilihan yang fine-fine aja, masuk akal dong ya. Nggak jauh beda sama Sintayong. Sintayong waktu tanda tangan luar juara tak Piala Asia lolos grup atau perform. Oke, sebagai pelatih diberikan beban seperti itu wajar. Oke. Terus gue dapat apa? Pemain gue mana? Ya lo harus ambil pemain dari liga. Pemain liga porosnya pemain luar semua. 4 tahun lalu kalau nggak salah. Yang hebat-hebat pemain luar semua. Gimana? Lu cuman dikasih yang banyak stok itu winger. Kecil, lincah. Dan musim ini nambah jumlah pemain asing di satu klub ya. 5+1, 6. 5+1. Ya. Ya. Itu yang salah satu kebijakan Erick Thohir yang gue kritik. Lainnya nggak ada satu, cuman itu doang. Oke. Terus lu sebagai Sintayong gimana? Ya gimana gue bisa dapet pemain bagus? Ya kan? Sintayong bilang, bisa nggak kita naturalisasi? Bisa. Kerja dengan Menpora. Ada yang namanya Hamdan itu. Hamedan. Ya, kebetulan gue kenal. Terus ya beliau yang mengatur itu. Jadi kembali lagi apa salahnya? Sintayong boleh milih. Sekarang tinggal Sintayong dapat apa yang dia inginkan semua kan? Ya lu harus perform. Untuk gue perform di timnas adalah lolos grup Piala Asia. Karena itu nggak pernah terjadi. Atau kalau pernah terjadi ya long time ago, gue nggak tahu. Iya kan? Oke. Nah jadi untuk gue sih selama ini untuk kepentingan timnas lu tidak melanggar regulasi. Apa itu lokal pride itu? Nah, ini kan ada 6 pemain diaspora nih yang dipanggil. Iya. Sementara yang diajukan dari Kemenpora melalui Pak Hamdan Hamedan itu 30 pemain diaspora. Iya. Kalau menurut coach, ini 6 orang yang dipanggil ini masih kurang atau gimana? Nggak bisa. Kita bertiga nggak bisa menilai itu karena yang tahu hanya tim teknis dan yang mengambil keputusan itu Coach Bima. Jadi kita di sini nggak bisa ngomong ini boleh itu apa. Gua aja nggak pernah lihat pemainnya. Namanya aja gua nggak tahu dan lu juga. Bohong aja lu pernah lihat mereka main. Belum. Ya exactly. Jadi gimana kita bisa menilai? Nggak bisa. Dan gua rasa Coach Bima tahu apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Datengin, ini kan baru 6 masih seleksi. Kalau seandainya ada 3 gagal 3 masuk, ada kemungkinan dia panggil lagi dari stok yang Hamidan kasih itu 30 berapa? 30 nama Iya. tadi ya. Oke. Jadi untuk gue sih sikon yang menguntungkan. Lihat sikon timnas Indonesia U17 yang sekarang yang nggak ada liga dan lain-lain. Why not? Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kelompok usia U17 kita coba, lu kan menimba ilmu sepak bola di Belanda ya coach ya. Ya.
hal mendasar yang lo lihat dari pembinaan usia muda di sini dengan di sana, Coach? Oh, jauh bumi dan langit. Bumi dan langit, Dan bisa itu dijelaskan? itu tidak hanya di lapangan, juga di luar lapangan. Oke. Gue waktu dulu ngelatih timnas itu ya biasa namanya timnas, walaupun futsal pasti ada yang coba masukin kan, Titipan. dan ya dia hebat ya. Semua orang yang bilang hebat di mataku nggak hebat. Oh ya, jadi yang titipan-titipan itu kebanyakan justru Yang menurut mereka hebat. menurut mereka, Yang tapi menurut lo enggak? Menurut gue enggak. Oke. Juara Tarka, juara inilah, juara turnamen kampung lah, kabupaten lah, apalah, kan keluar itu CV-nya semua. Oke. Nah, pada saat dites enggak. Karena di Indonesia ini punya parameter yang berbeda. Di Indonesia ini pemain yang hebat adalah pemain yang cetak gol. Pemain yang bisa ngelewatin 4-5 orang. Oke. Pada saat disuruh bermain dengan sistem nggak sanggup. Ancur-ancuran. Pada saat disuruh passing bener, nggak sanggup. Yang dilihat hanya cetak gol. Makanya kalau kita kenal udah berapa tahun, udah lama banget kan. Kan gue selalu kritik. Lu cetak gol bukan berarti lu main bagus selama 90 menit. Itu yang lu harus lihat. Karena kalau nggak nonton, lu mengandalkan data, ada distorsi antara terjadi pertandingan dan apa yang lu baca di data. 10 shots on target belum tentu semua bahaya. Shooting pelan ke arah kiper dianggap on target. Ya kan? Nah, kembali lagi, data means nothing for me. Lu harus nonton. Nah, kenapa gue bilang beda bumi dan langit? Di Belanda, gue umur 12 sudah ikut SSB. Sekarang di usia hampir 56, gue masih main. Gue passing kaki kiri kanan, bisa. Lu bisa lihat, cek di foto gue lah. Di Instagram gue bisa lihat. Kok passingnya kaki kiri? Kenapa? Dari kecil kita udah dibiasa diajarin. Dan liganya di sana ada kelompok usia mudanya. My friend, dari usia 6 sampai 17 tahun. Oke. Dari Agustus sampai Mei. Dari segala jenis liga. Jangan kaget. 6 tahun. Kalau lu sekarang pindah ke Utrecht dengan keluarga lu, penduduk Utrecht 250.000, lu tinggal cari SSB yang deket rumah lu. Gak usah jauh-jauh. Deket rumah. Ini anak saya masukkan SSB. Oke, umur berapa? Let's say 12 tahun. Oh, 12 tahun itu masih kelompok C. Kelompok C itu tergantung berapa jumlahnya. Yang bagus masuk C1, yang kurang C2, yang jelek C3, C4. Tergantung jumlah pemainnya, oke? Lalu dimasukin di tes. Oke, lu bagus, lu tes di C1. Ternyata dia jelek di C1, bisa turun ke C2, di mana dia excellent di C2. Ya main. Yang penting mereka bermain setiap minggu dari Agustus sampai bulan Mei. Itu namanya pembinaan. Ya. Bukan turnamen kiri, turnamen kanan, itu it's nothing. Itulah salah satu kritikan gue atau masukan gue ke Erick Thohir, Pak, tolonglah difokuskan ke Asprof biar Asprof itu serentak menjalankan program pusat. Karena Asprof ini penting untuk pembinaan dari Sabang sampai Merauke. Perpanjangan tangan PSSI. Perpanjang tangan Betul. PSSI. Sini kebanyakan ya turnamen festival gitu ya. Iya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan lu, bedanya bumi dan langit. Kedua, masalah orang kira kalau lu punya bakat, lu bisa jadi pemain pro. Gue selalu bilang, di Belanda, gue 20 tahun tinggal di Belanda untuk yang belum kenal gue ya, 79 sampai 99. Di Belanda itu, yang namanya pemain Ambon atau Indo Ambon atau full Ambon, itu segambreng. Mungkin nggak sampai top, tapi minimal main di divisi 1, divisi utama. Oke? Gue bilang, pemain kayak gini, bakatnya di Indonesia itu segambreng, bakat. Tapi kenapa nggak ada yang berhasil? Ya dong. Lu kalau keturunan Irian, mau keturunan Ambon, mau lahir di South Africa, lu tetap Ambon, sesimpel itu kan. Oke. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Dan di sini kurang berhasil. Di sini berhasil kan cuma sampai Liga 1. Iya kan? Nah, ada yang salah. Ya salah di pembinaan. Bukan hanya bermain tiap minggu. Makanan, disiplin, struktur. Ini gue kasih tahu lo, ini contoh aja ya.
Gue kritik timnasnya Sintayong tahun lalu. Asnawi gue kritik, Arhan gue kritik, Egy gue kritik. Oke. Mereka curhat ke temen gue yang kebetulan deket. Kritik apa waktu itu? Permainan. Permainan, oke. Mereka curhat. Kenapa Coach Justin ngoceh? Oh itu sempat ramai juga tuh. Iya. Kenapa Coach Justin ngoceh? Marcelino terakhir gue kritik juga, ngoceh juga sok-sokan. Lu itu siapa? Marcelino itu pemain paling berbakat di Indonesia. Oke. Saat Dan ini. saat ini. Dan gue sering dia keluar. Tapi lu main di divisi 2 di Belgia, men. Belgia. Yang nggak ditengok oleh orang kita. Tapi that's okay. Ngerti gak? Cuman don't have attitude. Jangan lu bertingkah. Pemain sekarang dikritik dikit. Terus. Lu siapa? Apa prestasi lu di sini? Nothing. Inilah menunjukkan lu akan jadi hebat atau tidak. Dari attitude lu udah kelihatan. Tapi kalau mereka main bagus, gue bilang sama temen gue. Kalau mereka bagus, Justin yang pertama muji lu. Ya kan? Tapi kalau lu jelek, gue sikat lu juga. Jangan lu. Gue bilang di forum forum 40 orang yang diundang Erick Thohir, Pak, kalau Bapak bikin kesalahan, Justin yang pertama mengkritik Pak Erick. Gue gituin. Tapi pada saat ini saya dukung Pak Erick. Berarti ada persoalan utama soal mental pemain. Mental apa? Mental smartphone. Semua dari smartphone. Orang tanya ke gue kan di Just Talk member, apa bedanya generasi gue sama generasi sekarang? Simple, lu nggak punya surviving skill. Dulu gue dulu ke Teheran nyasar, nggak ada Google Map. Gue ke Shanghai nyasar, gimana pulang ke hotel. Tapi karena sering nyasar, dilatih kita. Sekarang Google Map, which is good. Tapi kalau nggak ada Google Map, puyeng lu, ya kan? Nah, mental kita terlalu cepat puas, terlalu cepat, semua terlalu cepat. Cemen, ujung-ujungnya cemen. Dan itu yang mengatakan itu banyak, bukan gue doang. Nah, harusnya pemain ini berubah. Kalau mereka di Eropa dilatih, nggak secemen kayak gini loh, diinjek-injek lo cemen. Serius, makanya gue happy. Marcelino ke Belgia, Asnawi ke Korea, sayangnya Witan balik, Egy balik. That's good. Untuk apa? Untuk mental mereka. Bahkan ada temen gue, anak orang kaya, sekolahin anaknya bayar ya, bukan beasiswa. Main bola di Spanyol sambil good. Lu nggak akan jadi pemain profesional, tapi minimal lu kuliah di sekolah di luar, di Eropa Barat terutama, bikin mindset lu terbuka bahwa lu nggak bisa dimanja. You are not going anywhere kalau dimanja. Bahwa lu juara AFF means nothing for me. Nggak ada artinya sama sekali. Lu boleh ngomong, itu hak lu. Lu umur 16, 17 pun lu punya hak untuk ngomong. Kenapa? Apa? Juara SEA Games nothing menurut Nggak ada lu? lah, come on. Emang level kita harusnya di atas itu ya? Kita penduduk kita SEA Games itu negara paling besar, penduduk paling banyak 275 dibanding Thailand, Malaysia, Filipina. Kita nomor 1 dan kita punya budaya sepak bola yang luar biasa. SEA Games is a big joke. Untuk gue AFF SEA Games itu numpang lewat aja, cari jam terbang aja. Target kita Asia. Makanya gue bilang, lu nggak perlu jual, lu lolos grup aja. Pintu ke Piala Dunia sudah semakin dekat. Tuh. Lu mau kayak Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Makanya this kind of things gue kritik. Dihajar lah gue, ya kan? Bukan berarti gue nggak appreciate. Gue sangat appreciate apa yang dilakukan oleh tim pelatih di bawah Indra Safri dan pemain. Mereka bekerja keras, oke? That's okay. Cuma that's not our target. Apalagi ini di kelompok umur, bukan timnas utama. Yang dilihat kan timnas utama. Yep. Inggris itu pernah juara Eropa U17, sekarang U21 atau U19. Kemarin juara Eropa. Ya, juara. Emang ada hura-hura kayak di sini bikin konvoy? Kagak ada, men. Berarti juara medali SEA Games itu kalau menurut coach patut dirayakan dengan seperti itu atau Nggak patut dirayakan sama sekali. Oke. Patut dirayakan internal. Internal. Udah, that's it. That's it, oke. Karena lu harus punya kebanggaan. Sorry, SEA Games bukan level saya. Selevel saya Asia. Itu yang gue mau denger. Mental kita belum sampai sejauh itu.
sayangnya. Semoga ke depan iya. Oke. Nah, dari sisi mental, dari sisi kriteria pembinaan aja 180 derajat bedanya dengan Eropa. Dengan Eropa. Nah, soal mental coach, mental pemain muda tadi sempat disinggung juga kan. Nah, perbedaannya apa sih coach dengan menjaga mental bagi pemain internasional? Misalnya sekarang kan lagi naik daun kayak Bellingham, Garnacho. Mereka itu masih muda banget gitu loh. Banget. Nah, kalau menurut coach apa perbedaan yang paling signifikan gitu loh antara pemain luar dan pemain Indonesia dalam menjaga mental dan egonya gitu? Nggak usah dibanding pemain luar dari kecil. Gue usia 12 tahun. Lahir di Surabaya sampai umur 12 tahun. Itu gue di Surabaya. 12 sampai 32 tahun gue di Belanda. Oke, di Surabaya sama kayak orang-orang sini dimanja. Kemana-mana pakai supir, kemana-mana ada pembantu, ada apa nama, semua lu tinggal begini lu dapat apa yang lu inginkan. Waktu gue di Indonesia, bahkan gue pernah bilang di podcast gue baru tahu setahun 2 tahun terakhir gue baru tahu kalau sarang burung itu mahal. Sarang burung walet itu ya? Sarang burung di Surabaya gue udah kayak makan Indomie. Jadi tiap kali makan tinggal dibikinin. Karena lu dengan semua lu bisa dapat dengan gampangnya, lu nggak menghargai. Pindah dong gue ke Belanda. Di Belanda mau apa manja ini atau bangun tidur bersihin kamar lu, ranjang lu sendiri. Tapi itu lo di asrama kan berarti ya? Enggak, Oh, sama enggak. orang tua di rumah. Orang tua. Oke. Nyokap gue bersihin sendiri. Bangun roti bikin sendiri. Naik sepeda ke sekolah. Waktu SMP naik sepeda, waktu SD dekat ya, jadi jalan kaki. Pulang makan, selesai makan, cuci piring. Nggak ada dimanja-manjanya. Itu dari umur 12 sehingga lu umur segini ya lu bisa survive. Karena dari kecil udah ditatar. Makanya gue sering dapat pertanyaan dari member gue, Just Talk member. Coach gimana cara ngelatih mental? Nggak bisa 1, 2, 3 lu latih. Kita lihat banyak sekali pemain yang berbakat di Eropa gagal karena mental. Oh iya banyak juga. Iya kan? Iya. Ya itu karena mental. Murni mental dari kecil mereka merasa hebat karena salah satu tahu siapa? Justin Kluivert. Justin Kluivert itu besar di keluarga yang top. Patrick Kluivert dulu top-topnya top di mana-mana dia semua dapat yang diinginkan. Sekarang mentalnya parah itu anak. Keberatan sama bapaknya kayaknya. Iya. Nah, yang gue lihat sekarang ya siapa yang pemain muda berbakat tapi mentalnya sucks? Garnacho. Kenapa tuh coach? Garnacho itu sucks mentalnya. Makanya preseason dipakai terus. Awal-awal masih dipakai, habis itu nggak dipakai lagi sama Ten Hag. Ternyata attitude problem. Lu itu siapa? Lu bukan siapa-siapa. Itu selevel Garnacho, dicadangin terus sama nyaris nggak main kan sama Ten Hag. Apalagi pemain kita. Baru emang lu lihat SEA Games atau AFF diakui sama FIFA. Emang orang tahu turnamen itu jangan besar kepala, jangan sombong, mau dikritik. Nah orang yang banyak tingkah, lu lihat dah banyak tingkah yang dulu mental semua sekarang. Lu lihat di timnas kita yang usianya dulu seolah-olah hebat di usia 23, 24 mana? Gone. Mereka nggak sadar, karena apa? Nggak ada yang kritik mereka. Nggak ada yang berani kritik mereka. Jadi kalau lu kritik, istilahnya gue benci, enggak. Justru gue selalu bilang, kalau gue kritik, gue melihat lu ada potensi. Terakhir gue bikin video Sadil. Oke. Oh yang komentar itu ya? Ya, gue bikin video tentang Sadil, gue jelaskan. Emang gue dapat apa? Viewers, gue nggak butuh viewers. Udah banyak virusnya. Gue dalam level sekarang dimanapun gue siaran, gue banyak viewers. Oke. Jadi gue nggak cari viewers. Gue peduli karena gue lihat bakat di lu Sadil. Gue bilang gitu di video. Kalau enggak, ngapain gue ngomong? Kalau gue melihat lu nggak berbakat, ngapain gue ngomong di monolog 12-15 menit? Karena gue lihat, you have to change your attitude. Kan dia bilang,
Ya kita nggak cari kebebasan. Ya kali nama lu Messi apa Ronaldo? Enggak kan? Ya udah lu ikutin sistemnya. Gue cuma dapat kesempatan 7, 8, 15 menit. My friend, lu dapat 1 menit aja lu harus buktikan. Jangan 7, 8 menit. Ngerti nggak? Nah ini harus ada yang sadarkan dia. Tapi beruntung dia di bawah Kurniawan. Kurniawan sendiri mengalami betapa dia dulu melakukan kesalahan-kesalahan. Semoga disampaikan. Dan gue kenal Kurniawan secara pribadi, he's a good guy. Ngerti nggak? Nah itu yang gue harap, bahwa Sadil itu sadar, ternyata gue selama ini salah ya. Ternyata gue banyak tingkah. Sebenarnya gue bukan siapa-siapa. Nah attitude ini harus disampaikan. Dan semoga gue tidak bisa merubah siapapun. Di ruang ini pun gue nggak bisa. Yang gue bisa lakukan adalah gue menginfluence. Gue memberikan kalian sudut pandang yang berbeda. Tapi yang merubah kan diri lo sendiri. Kalau lo nggak setuju ya udah. Tapi at least gue sudah memberikan masukan. Oke? Nah, ini yang gue lakukan ke Sadil. Gue udah berusaha, gue mencoba agar dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dia nggak setuju, kalau dia merasa dirinya benar, ya silahkan. Tapi bukan salah Sintayong. Nah, berkaitan soal Sadil juga, dia angkat bicara di Instagram itu kan karena merasa offense karena komentar netizen gitu kan. Nah, kalau menurut coach tuh, My friend, gue mengalami itu semua. gimana tuh coach? Apa netizen kita nih emang gimana ya gitu kan? Serampangan atau Enggak. gimana kalau komentar tuh coach? Netizen di dunia seperti itu. Bukan hanya di Indonesia. Oke. Gue mengalami hal yang sama. Akhirnya ujungnya kan komen gue limit, gue blok. Twitter ada 12.000 plus. Belum yang lain. 12.000 yang udah lo blok. Yang udah gue Di blok. Twitter? Di Twitter. Oke. Banyak ya? Twitter doang. Dan gue sendiri ya. No asisten. Oke. Gue sendiri. Oke. Itu gue mengalami. Tapi lama gue pikir. Sekarang gue buka semua kan, Instagram semua komen gue buka, kecuali YouTube karena untuk member aja yang bisa komen. Gue buka semua karena gue pikir banyak sekali orang yang punya niat bagus jadi korban dari segelintir haters itu. Nah harusnya lu nggak peduli dengan komen, lu emang waktu lu banyak, enggak, waktu lu itu lu luangkan untuk hal yang positif. Bukan untuk baca komen. Makanya yang lebih kocak apa? Ini Sadil levelnya Asia Indonesia. Gue diblok sama Mudryk. Lo ketawa, but it happens. Instagram @mmudryk10. Kok bisa ya? Jadi dia ini kan mau ke Arsenal. Oke. Dia ngaku gue fans Arsenal dari kecil, gue suka Arsenal, London is red, bla bla bla. Mendadak dia ke Chelsea karena kalah bid. Kalah bid kan kembali ke pemain. Iya. Kayak Rafinha di bid sama Chelsea lebih tinggi daripada Barca. Oke. Oh enggak, gue mau ke Barca. I don't care Chelsea bid berapa. Dia ke Barca. Tapi kunyuk satu ini kan lebih cari duit. Ya that's okay, itu hak lo. Oke. Akhirnya setiap kali dia main jelek dan gue kritiknya, gue sindir ya. Gue nggak pakai kata-kata kasar, nggak rasis ataupun nothing. Hanya sindir doang. Kayak thanks for going to Chelsea, kayak gitulah. Iya. Terus Nyindir ya. ya kalau Chelsea kalah besar, gue posting di IG gue tag dia. Di blog. Dan lu nggak ada kerjaan kalau gitu. Jangan-jangan udah 12.000 juga yang di-blok kamu. Ngerti nggak? Dia itu pemain profesional yang dibeli dengan 100 juta euro. Oke? 100 juta euro loh. Lu masih ngeladenin gue kan netizen di depan dia. Yang lu harus lakukan, lu harus fokus. Dan kemarin ada yang screenshot lagi, baru kemarin. Screenshot ada yang ngomong, Mudryk, lu kalau lari itu harusnya nggak lurus saja, lu harus bisa putar 360 derajat untuk menghindari. Dijawab sama dia, gimana kalau lu menang? Mungkin lu bisa, gimana kalau lu yang main? Mungkin lu bisa menang Ballon d'Or. I mean komentar kayak gitu kan nggak perlu, ngerti nggak?
Lu itu seorang profesional. Baperan juga dia berarti ya. Iya, dia baperan dan kelihatan di lapangan kan. Oh, iya. Ngerti nggak? Gue seumur dia peluang-peluang yang dia dapat gue gol itu. Ngerti nggak? I mean, ini sebuah contoh yang tidak boleh dilakukan. Pernah nggak lu lihat Xavi, Pedri itu lebih muda loh dari Modric? Pernah nggak lu lihat mereka heboh ngurusin sosmed? Pernah. Attitude kembali lagi. Oke. Jadi lu harus tahu bahwa kalau lu top, lu harus bisa terima hal-hal kayak begitu. Jadi jangan don't have attitude lah. Kesempatan lu untuk membalas cuma satu di lapangan dengan performance. Udah itu aja. Oke, Coach Wan, kita sekarang ke tadi udah ke Eropa, sekalian kita ke Liga Inggris ya. Siap. Kurang lebih sekarang tanggal 11. Ya, kurang lebih sebulan jelang kick off nih ya. Kick off musim 2023-2024. 12 Agustus. Bro. Ya. Bursa transfer dulu, Coach. Mana yang masuk pengamatan lo ini transfer cerdas? Ini transfer oke nih. Arsenal. Arsenal. Ya. Arsenal itu si ini ya. Havertz ya. Kayak Havertz, Declan Rice. Timber. Xhaka keluar ya. Ya. Dari Xhaka keluar ya. Arsenal, ngomong-ngomong Arsenal, gua sebagai kalau jadi fans Arsenal ya, gua nggak bilang Arsenal musim lalu itu gagal sebenarnya. Karena gua menikmati permainannya walaupun gua bukan fans Arsenal. Jadi gua ngelihat progresnya itu menarik banget Arsenal. Musim depan Arsenal gimana, Coach? Ya dengan gue sih expect ada 5 pemain datang. Oke. Jadi 3 sudah masuk, 2 akan datang. Itu ekspektasi gue. Kan ini udah gelandang udah ada Rice ya gantinya si Saka. Xhaka ya. Ya. Enggak. Havertz yang ganti Havertz. Saka. Ya. Rice itu masuk untuk menggantikan Partey sebenarnya. Oke. Atau lebih perkuat lah. Jadi gini, kalau lu lihat kegagalan Arsenal di 7, 8, 9 match terakhir, itu apa? Kalau menurut gue, satu bench yang lemah. Oke. Kedua, pemain udah burn out. Udah suntuk. Oke? Nggak pernah diganti sama Arteta. Itu aja terus yang main. Martinelli main sekarang bapuk 90 menit. Next week dia jadi starter. Sementara masih ada Trossard. Masih ada Reiss Nelson. Tapi Trossard datangnya di Januari kan ya? Ya, betul. Januari. Masih ada Reiss Nelson, masih ada Jorginho atau apa. Jadi dia selalu ngandelin 11 itu. Gabriel sering bikin blunder. Lu punya Kiwior baru 2-3 match terakhir diberi kesempatan. Satu, semoga Arteta belajar dari situ. Karena dia minta 3 pemain. Dari 3 pemain ini 1 cabut Granit Xhaka. Minimal lebih kuat benchnya. Oke. Dan dia belajar dari Pep. Kevin De Bruyne yang nyaris nggak pernah main jelek dicadangin. Biar nggak burn out, biar nggak jenuh. Tapi ya De Bruyne dicadangin kan City emang kedalaman skuadnya oke ya. Exactly. Oke. Nah, ini yang Arsenal menuju ke sana. Oke. Jadi jangan sampai Bukayo main terus, Odegaard main terus. Pada saat Odegaard jelek, siapa yang gantinya? Tusuk gigi. Udah berapa kali dikasih kesempatan? Amburadul juga. Berarti itu yang menurut lu bikin Arsenal kedodoran tuh di akhir musim lalu. Ya. Bahwa rotasinya kurang sehingga pemain udah jenuh. Bukan masalah fisik, masalah mental. Ya, dan kayaknya Arteta sadar, datanglah itu 3 pemain. Sama 1 killer di depan. Nggak ada. Lu kan sering nonton, they create many chances. Tapi nggak ada killernya. Perbedaannya bukan seperti data, ya lu cetak 3 gol, kebobolan 4 gol, lu kalah. Bukan kayak gitu. Ada faktor psikologisnya. Kalau lu cetak 1 gol, cetak 2 gol, secara tidak langsung lu secara psikologis udah di atas angin. Mainnya udah lepas. Nah, Arsenal itu susah untuk cetak, untuk kill the game istilah gue. Nggak bisa cetak gol ketiga, keempat. Karena kalau itu bisa, mereka akan bisa cetak gol kayak City. Banyak gol. Walaupun sekarang juga banyak gol di awal-awal. Awal kan nggak ada tekanan. Justru lu nilai turnamen ini kan dari match 1 sampai match 38. Jadi
tekanan mental ini harus imbang, harus lu bisa bukan awal-awal ya masih match ke 10 ke 8 masih nggak ada tekanan, main lepas guys, kalah nggak ada masalah juga, ya kan? Ini kan masalah mental. Iya, lu ngerasain kalau lu tim lu gagal juara cuma selisih 1 poin sama City. Ya, kayak Liverpool 2 tahun yang lalu kan. Nah, kayak hal-hal kayak gitu itu diperbaiki lah. Oke. Kayak semoga Arteta belajar dari kesalahannya. Oke. Gitu. City bakal dominasi City 3 musim terakhir juara, bakal ada yang ganggu nggak musim depan, coach? Ya, semoga iya. Siapa yang bakal ganggu kalau menurut lu, Coach? Arsenal. Ice. Kenapa? Karena mereka sudah memperkuat skuadnya. Oke. Sudah ada 3 pemain datang yang sudah tahun sebelumnya itu kan banyak pemain yang tusuk gigi datang, Lokonga, Tavares yang nggak perform. Sekarang lu datengin Timber, lu datengin Havertz, lu datengin Rice yang harusnya langsung bisa perform tanpa harus adaptasi. MU dengan Mason Mount-nya gimana, coach? Bagus, cuman MU kan masih banyak harus diperbaiki. Jadi kembali ntar gue ke MU. Nah, Oke. Arsenal ini kan 3 pemain dia beli, jadi pembelian pemain sudah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau 3 pemain ini perform, baru Januari dia beli, dia ambil Jorginho kan, itu bisa langsung on fire kan terbukti. Nah, pemain kayak gini yang dibutuhkan Arsenal untuk bisa ngimbangin City. Jadi kalau Arsenal pun nggak juara tahun lalu, that's okay. Tapi gue harap itu kok bukan harap, ini kewajiban dari Arteta untuk bisa bersaing sampai hari terakhir. Nah, kalau MU lain cerita lagi. Si Rangnick di masa-masa terakhir dia bilang ini MU 10 orang harus diganti, harus dimasukin. Ten Hag masuk 5 pemain, di mana Malaysia doang nggak, atau cadangan lah karena dia murah. Jadi orang bisa terima. Malaysia butuh waktu, masih muda. Yang lain kan main semua. Anthony, Eriksen, Casemiro, Martinez. Bahkan Martinez dibilang sama Carragher gagal total, terlalu kecil. Salah satu defender, mungkin defender terbaik di IPL, ya kan? Ini kan butuh pemain lagi. Dia beli Mason Mount. Kenapa dia beli Mason Mount? Karena Van de Beek nggak perform dan dia mau main sistem Ajax, yaitu tanpa playmaker. Di mana dia punya pilihan, Mason Mount bisa jadi box to box, bisa bermain dengan 2 attacking midfield, 1 DM Casemiro, bisa juga Bruno digeser ke kanan, Eriksen Casemiro di DM, Mason Mount di belakang Mas Rizal. Oke, bisa juga kan, karena Weghorst sudah cabut. Jadi dengan datangnya Mason Mount, Erik Ten Hag punya beberapa pilihan sistem. Kedua, De Gea nggak diperpanjang, atau diperpanjang diberi offer tapi De Gea menolak. Oke, kemungkinan besar Onana. Ini sudah gue prediksi, Mason Mount, Onana datang sesuai dengan budgetnya MU 120. Nah terus bisa nggak lu datengin pemain lain? Karena Erik Ten Hag jelas-jelas minta 5 pemain. Yang Deadwood nggak di offload, nggak ada yang mau beli. Siapa mau beli Fred, McTominay, Maguire, average wingback ya. Maguire katanya mau ini juga. Ya masih katanya semua Iya kan? kan, iya. Iya kan? Nah sekarang dia ngincer Højlund, butuh dibanding Mas Rizal yang mending Højlund, iya kan? Tapi ya dia butuh striker, tapi duitnya dari mana? Beda kalau sekarang Qatar masuk tak. Kalau perlu lu pinjam duit dulu lah, lu beli ntar sama Qatar dilunasin kalau udah. Karena nggak ada ngincer Højlund, gue rasa ini cuma ngincer doang. Duitnya gue nggak tahu ada atau nggak. Cuman yang jelas squad kayak ini cuman bisa bersaing doang 4 besar. Kalau fans MU main itu kan fans Tsunami Trophy, tiap tahun denger ya Tsunami Trophy. Makanya gue bilang fans Tsunami Trophy ini kan udah kena PHP bertahun-tahun ya kan. Nah kalau seandainya datang 3-4 pemain yang sepadan, terutama striker, Højlund gue nggak yakin itu bisa bisa bersaing lah. Jadi MU ya kita tunggu apa yang terjadi ke depannya dalam sampai 1 September. Oke, Liverpool, coach. Dia ada McAllister nih. Liverpool offload 4 pemain. McAllister is a good purchase. Oke. Oke, jadi
McAllister bisa cover area kiri, Szoboszlai area kanan. Artinya mereka nggak main 4-3-3, tapi sudah kelihatan bahwa berapa match sebelum selesai TAA digeser ke DM. Betul. Karena TAA defense-nya itu jelek, semua orang juga bisa lihat. Oke. Cuman apakah itu cukup? Ya enggak. Belakang kan amburadul musim lalu. Betul. Oke. Van Dijk yang terbaik aja jelek mainnya. Ya. Asumsi dia main musim ini baik. Lalu pikir Joe Matip sama Joe Gomez itu pemain hebat apa? Ya kan? Belum Robertson yang underperform, Tsimikas nggak bisa mengcover. TA digeser tengah, lu butuh bek kanan lagi yang diincar Timber. Belum ada yang datang. Hendo untuk gue sudah selesai karirnya. Oke, lu kehilangan Oxlade, Keita, Hendo, Thiago sering cedera, ya lu butuh pemain kreatif lagi. Szoboszlai itu gantiin Sabitzer di Red Bull. Sabitzer dijual, Szoboszlai 22 tahun. Gue pernah lihat dia beberapa kali main di Champions League dengan Red Bull, dengan timnasnya. Ya, biasa aja. Tapi ya kalau masih muda 22 tahun, artinya dia butuh waktu. Sama kayak Gakpo, sama kayak Nunes. Mulai bangun. Jadi era emasnya Mane, Salah, Firmino itu udah selesai. Jadi harus build up dari baru lagi. Oke. Luis Diaz is promising untuk gue. Gakpo promising. Nunes big question mark. Jota nggak yakin gue. Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas Liverpool butuh pemain kreatif. Oke. Tadi nyinggung Firmino, dia ke Arab. Kita kebetulan Liga Arab juga makin gila ya. makin gila nih coach. Transfernya. Ngomong Arab mending gue makan. Fenomena Liga Oke. Arab nih coach. Menurut lo ini Carragher kan ngeritik ya, ini sport washing juga karena dia mau memperbaiki Citranya ya. citranya, banyak isu-isu apa namanya Kemanusiaan lah, ya, hak-hak kemanusiaan segala macam. mereka akhirnya pakailah itu tameng Liga Arab. Menurut lo tapi ada sisi positifnya nggak sih coach sebenarnya buat perkembangan industri bola di sana. Arab kan kita sebelumnya liganya ya biasa aja, walaupun timnasnya oke gitu kan di Asia, level Asia. Ya, gue nggak ngelihat salahnya apa dari apa yang dilakukan oleh Arab. Oke. Yang dilakukan oleh Arab pernah dilakukan oleh Cina. Ya, Oscar ya. Ya, bukan Oscar aja, Hulk, macam-macam. tapi nggak lama Cina ya. Iya. Nggak lama karena sistemnya beda. Sistemnya beda. Jadi gini, di Cina itu yang punya klub adalah multinasional, perusahaan besar. Sama pemerintah bilang kalau lo invest di sepak bola, gue subsidi perusahaan lo. Nah itu mereka lakukan bukan karena mereka cinta suka bola untuk mengangkat sepak bola Cina, itu maunya presiden. Tapi klub-klub itu cuma mau subsidi dari pemerintah biar dia bisa beli pemain. Nah itu yang terjadi. Jadi dasarnya niatnya udah nggak bener. Oke. Pada saat pemerintah Cina melihat ini tidak berhasil, subsidinya di-cut, udah lewat semua. Kelar dah tuh. Ya. Arab MBS punya 4 klub. Oke. Ini yang punya negara loh. Yang punya duit. Disuplai emang. Al Nassr, lu mau ganti siapa? Ronaldo, oke, Ronaldo. Apa lagi? Brozovic sekarang. Brozovic, oke, gue kasih. Al Ittihad, lu mau ganti siapa? Benzema, oke. Kante, gue kasih. Ambil 1 juta. Al apalah itulah dikasih juga. Karena tujuannya udah untuk niatnya itu udah lebih baik daripada Cina. Oke. Dan duitnya nggak ada serinya dan yang pegang duit satu. Karena bukan sistem subsidi, bukan semua, enggak, 4 klub aja yang beli kan. Ya kecuali Al Ettifaq atau apa yang beli Gerrard. Iya. Ya, yang jadi pelatih. Ya kan? Itu pelatih. Itu mungkin orang kaya juga duitnya tapi nggak pegang, nggak sekaya si MBS. Tujuannya apa? 2030 mereka mundur. World Cup. World Cup tuan rumah. Mereka calonkan diri ke 2034. Waktunya lebih panjang. 10 tahun. 10 tahun ini mereka harus dikasih 10-11 tahun kasih waktu untuk mengangkat image-nya. Image Saudi Arabia yang di mata beberapa organisasi di barat negatif. Dimulai dengan beli Newcastle. Oke. Ini udah beli 4 kan. Newcastle itu sama kayak Qatar beli PSG. Corongnya
Saudi untuk mengangkat citranya. Maka dari itu mereka nggak jor-joran, nggak langgar financial fair play. Itu satu IPL mau dibeli bisa aja, ngerti nggak? Kasarnya begitu. Tapi nggak, udah santai aja, pelan-pelan. Kenapa? Karena belum terlalu banyak sponsor masuk dari Saudi, sehingga kalau mereka jor-joran kena financial fair play. FFP. Nah, sementara City sudah banyak masuk sehingga mereka bisa beli. Begitu pula juga PSG. PSG jor-joran nggak perform juga kalau lu nggak punya manajemen yang bagus. City bagus karena CEO dan dirteknya itu sinkron dengan pelatihnya. Oke. Kembali lagi ke Arab. Apa yang mereka untuk pencitraan sebenarnya, tapi apa salahnya? Siapa yang dirugikan? Nggak ada. Apakah semua pemain Eropa mau ke Arab? Enggak. Wilfried saja nolak. Ya kan? Messi juga ke Messi. Miami Ya, ya kan. Messi dan Busquets dan lain nolak juga. Ini kan kembali lagi ya kembali ke pemainnya. Lu boleh nawarin gede, Ronaldo ambil, Benzema ambil, itu kan bisa dibilang pemain yang nggak lama lagi dalam karirnya. Ya. Yang tujuannya cari duit. Ziyech nggak berhasil, nggak gagal juga karena digaji terlalu kecil. Oke, jadi nggak semua berhasil. Nah, untuk gue sih terus apa salahnya? Mau dia ke Cina, mau ke Inter Miami atau ke Al Nassr, ya sama aja kan. Dia keluar dari Eropa. Nah, terus komplainnya di mana? Nggak paham gue. Itu sirik aja itu yang komplain gitu. Tadi ada yang ketinggalan nih dari Liga Inggris. Kenapa tuh? Soal kemarin Haaland tuh top skor ya. Top score. Ya. Si manusia robot itu dia bakal masih ini nggak coach musim Ya. depan nih? Bakalan lo lihat bakal masih gila nggak sih? Masih ya. Siapa yang kira-kira bisa deketin levelnya dia sekarang saat ini? Mbappe ya. Harus ke Liga Inggris dong. Gue selalu bilang Mbappe. hanya 2 pemain yang bisa main di semua liga. Haaland, Mbappe. Haaland Mbappe. Ah. Tapi Mbappe kemarin udah di ultimatum sama PSG ya. Lo perpanjang kontrak atau lo gue jual sekarang karena PSG nggak mau kehilangan dia gratis. Oke. Kontraknya habis 2024 kan pertengahan. Itu maunya PSG. Ya. Oke. Haaland itu bukan budak. Dia punya kontrak setahun. Dia bilang, gue punya kontrak setahun. Gue jalanin, gue habisin kontrak gue. Mbappe. Mbappe. Oke. Jangan lu punya kontrak setahun. Lu di CNN punya kontrak sampai lu pensiun kan? Iya kan? Iya. Lu kan permanen. Iya. Emang lu nggak bisa keluar? Ya bisa-bisa aja. Bisa aja. Iya. Dengan 1 month to month notice, lu bisa keluar kan? Nah, masa pemain nggak bisa? Pemain kan punya hak juga. Ini kalau keras lawan keras, Mbappe yang menang. Mbappe yang menang. Cuman, menurut gue lagi, ada opsi ketiga. Apa tuh? Solusinya apa? PSG keras, mau jual 200 juta tahun ini. Mbappe keras, nggak mau keluar, tahun depan gratis, biar dapat signing fee 100 juta. Opsi ketiga, artinya kedua pihak melakukan toleransi, yaitu Mbappe perpanjang kontrak setahun, tahun depan dia pergi dengan 40-50 juta. Win-win. Win-win. Jadi dia stay setahun di PSG, tahun depan dia ke Madrid, tapi nggak dengan nilai 200 juta. PSG happy, masih main setahun, dapat duit, fansnya juga happy, Mbappe juga nggak dihujat dan lain-lain. Tapi Mbappe 40 juta, gua kalau jadi PSG gua nggak happy sih kok. Loh, sekarang lu beli Haaland, emang Haaland berapa harganya? Berapa kemarin Haaland? Sekitar 60. 60-an. 60 doang. 60 itu seharga Fred. Fred yang pemain MU itu. Udah kemana tuh orang? Itu 60 harganya. Anthony cepet. Kenapa bisa beli 60? Karena dalam release clause-nya kalau gue 33 tahun bermain di Dortmund, gue boleh di tahun ketiga keluar dengan 60 juta. Dimanfaatkan oleh City. Harusnya Munchen yang beli. Munchen nggak mau keluar duit. Akhirnya Salihamidzic sama Oliver Kahn dipecat. Oke, sekarang incer Kane yang harganya 80 ke 100. Oke. Tapi itu another case. Artinya bisa aja. Oke, mungkin murah duitnya, tapi gue udah berkontribusi loh 3 tahun. Ngerti nggak? Dan gue sekarang mau pergi. Nah, sekarang tinggal lu mau main keras, karena kalau keras lawan keras, Mbappe menang.
Tapi konsekuensinya lu dihujat satu Paris lu. Sekarang aja udah mulai bergejolak. Iya, betul. Lu dihujat sekarang, apalagi dia ini tolol juga nih Mbappe. Keluarkan statement di press conference. Internal PSG lagi tidak solid, ada perpecahan di dalam, bla bla bla. Lu kan menjelek-jelekan klub. Lu gigit tangan yang kasih lu makan. Kayak Ronaldo waktu itu Iya, kan. kayak Ronaldo waktu itu. Akhirnya 6 pemain komplain. Dia terus mau ngapain? Atau ini cara dia untuk bisa keluar lebih murah? Mbappe ini matre banget dan nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya dia matre karena dia tahu bargaining posisi gue kuat. Betul. Jadi gue manfaatkannya semua duit. Jadi nggak ada salahnya sama sekali apa yang dilakukan oleh Mbappe. Tapi tujuannya duit, yaitu signing fee. Gue gratis dapat signing fee bagus. Nah tahun depan kan nih gue lagi asumsi both party goes untuk opsi ketiga. Oke. Nasser bilang oke lah, lu stay setahun, lu keluar dengan 45 juta. Mbappe ngomong dulu sama Madrid. Dred, tahun depan gue keluar 40-50 tapi gue minta signing fee 70 ya. Udah nggak usah cepet lah, 70 aja oke. Madrid bilang oke, ya udah kita deal. Udah caranya seperti ini, SOP-nya seperti ini. Lobby. Udah gitu doang. Iya. Siapa sih yang bisa gaji Mbappe kalau nggak City? Nggak ada. Madrid ya kan? Nggak City pun nggak bisa. City nggak bisa ya. Kan kena financial fair play juga. Wong mereka ada kasus 150 financial breach yang diduga melanggar itu. Oke. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa kita udah ngobrol banyak sama Coach Justin dari U17 sampai jelang Liga Top Eropa musim depan. Makasih banyak ya Coach kesempatannya Sama-sama. di tengah kesibukannya datang ke Makasih sini. untuk makan siangnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga. Oke, demikian podcast si Paling Sport edisi kali ini bersama saya Avandi dan rekan saya Ikhwan di podcast si Paling Sport CNN Indonesia. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.